pagi semuanya. Baik, eh, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu dan doa akan dipimpin oleh KM. Silahkan KM siapkan dan berdoa. Baik, terima kasih KM sudah memimpin doa dan mudah-mudahan doa ini dapat kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai apapun, silahkan berdoa dulu. Baiklah, sebelum kita ke pelajaran, Bapak ingin mengecek dulu apakah hadir semuanya. Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Di pertemuan hari ini kita akan belajar di tema 4, sub tema 2, pembelajaran 1 tentang pekerjaan yang ada di sekitar kita. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah membaca teks tentang pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Itu yang ke satu. Yang kedua adalah membaca teks tentang sumber daya alam. Yang ketiga, membaca teks tentang nelayan dan guru bahasa Indonesia. Dan tujuan pembelajaran di hari ini adalah sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya dulu, apakah kalian pernah tahu atau pernah mengenal pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan rumah kita? Baik, coba ada yang tahu nggak? Acungkan tangan kalau ada yang tahu. Oh ya, apa coba? Oh, ya penjahit. Oke, bagus. Oke. Selanjutnya apa lagi? Yang biasa di sawah kita lihat tuh, apa tuh pekerjaannya? Oh ya, bagus. Petani. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah farmer. Kalau tadi penjahit, bahasa Inggrisnya adalah tailor gitu ya. Oke, yang lainnya coba ada yang tahu lagi pekerjaan? Oh ya, yang suka dibalong kira-kira apa tuh? Oh, eh, penjual ikan. Oh ya, bagus. Kita tapi kalian apakah kalian tahu di yang lebih jauh coba? Misalkan di Cineam di sana ada tempat yang menghasilkan banyak uang tuh, banyak rupiah tuh. Eh, Penggalian emas tuh. Kira-kira pekerjaannya namanya apa tuh? Oh ya, mantap. Tahu. Pekerjaannya adalah apa? Coba sebutkan. Oh ya, pekerjaannya adalah penambang. Di sana banyak sekali para pekerja yang bekerja di pertambangan, ada direkturnya, ada insinyur pertambangannya, begitu banyak sekali ya. Oke, baiklah, kita langsung saja ke materi. Lihat di buku yang telah Bapak bagikan tadi, lihat di halaman 45 tentang bacaan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Lihat, baca, kemudian isi tabelnya. Ya, pekerjaan apa saja yang ada di sana. Sudah selesai? Bagus. Kalau sudah selesai, selanjutnya Bapak ke pembelajaran berikutnya, yaitu kita akan berdiskusi tentang materi yang selanjutnya ya. Silahkan dibentuk kelompok. Kelompok yang sudah biasa kita terapkan di kelas ini. Kita lanjutkan saja untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan kelompok yang pertama Bapak panggil, silahkan untuk maju ke depan. Oke, kelompok 3, Bapak ingin kelompok 3 dulu yang maju ke depan. Silahkan maju ke depan. Oke, bagus. Kalau semuanya sudah beres berdiskusi, bagus. Silahkan duduk kembali di Yati ya. Ada pertanyaan itu, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati? Sebenarnya dalam sumber daya alam itu dibagi dua, yaitu satu, sumber daya alam yang berdasarkan jenis-jenisnya. Kedua, sumber daya alam yang berdasarkan sifat-sifatnya. Oke, yang berdasarkan jenis-jenisnya adalah yaitu sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berdasarkan makhluk hidup. Seperti contohnya
ayam, kambing, domba, kemudian bebek. Kemudian kalau di tumbuh-tumbuhannya, misalkan pohon pisang, pohon kelapa, padi, dan seterusnya. Banyak sekali itu, ya. Aneka ragam hayati itu banyak sekali. Dan non hayati, yang dimaksud dengan non hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Ya, contohnya seperti air, tanah, minyak bumi, gas batu bara, dan seterusnya. Nah, ngomong-ngomong di minyak bumi ini, kita sebagai warga yang baik itu kita harus menghemat apa yang dimaksud dengan minyak bumi dan segala perminyakan di sana banyak. Ada minyak bumi, ada solar, ada bensin. Itu kita harus sebisa mungkin harus bisa menghemat karena tidak bisa diperbaharui begitu, ya. Oke. Ya, daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu eh, makhluk hidup seperti tumbuhan, kemudian air, kemudian tanah, kemudian hewan, itu semua adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya kita bisa menambahkan atau bisa dan makna tersirat yang sangat bermakna buat kehidupan kita sehari-hari, yang menjadikan contoh teladan buat kita semua. Baik, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan tentang materi yang kita pelajari? Oh, baik, kalau tidak ada, Bapak akan memberikan tugas lanjutan buat di rumah. Silahkan apa yang Bapak tadi terangkan tentang sumber daya alam hayati dan non hayati, silahkan kalian catat kembali contoh-contohnya yang sumber daya alam hayati dan non hayati. Silahkan kalian catat sebanyak-banyaknya mana yang termasuk ke dalam sumber daya alam hayati dan mana yang termasuk ke dalam sumber daya alam non hayati. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.